Ramdan itu memang hebat ya. Semenjak dia bekerja di sini, tempat ini selalu saja ramai. Tidak ada satu hari pun yang sepi sama pengunjung. Puji pemilik agen baju murah tersebut. Wah, iya Pak, betul. Ramdan memang seperti punya daya tarik sendiri untuk menarik para pelanggan, sahut salah satu teman kerja Ramdan. Hei Dan, baju daster yang kemarin baru datang, apa sudah kamu susun? Tanya Ferdi yang merupakan karyawan lama di sana. Wah, sudah. Tapi sudah habis diambil sama salah satu langganan baru kita, jawab Ramdan seraya tersenyum. Oh, bagus, bagus kalau begitu, sahut Ferdi seraya mengambil beberapa bungkusan paket. Dan setelah pulang kerja, Ramdan terlihat sedang memencet-mencet bannya yang sudah kempes. Ya, kemungkinan ban sepeda motornya telah tertusuk paku. Di saat Ferdi ingin mendekati Ramdan, ternyata ia sudah keduluan oleh Andi yang juga baru saja akan pulang. Kenapa Dan? Tanya Andi. Banku kempes tertusuk paku, jawab Ramdan. Waduh, ya sudah, gimana kalau kamu ikut aku aja? Nanti aku antar sampai ke rumah deh, kata Andi menawari. Ramdan pun yang memang sudah sangat lelah karena setelah seharian bekerja, akhirnya mengiyakan saja ajakan Andi yang merupakan teman kerjanya juga. Motor Andi pun melesat di jalanan yang berdebu dan sudah nampak sepi itu. Di atas motor, mereka berdua pun mengobrol sambil sesekali tertawa lepas. Di warung makan itu berhenti dulu ya. Aku mau belikan pesanan istriku dulu, ujar Ramdan seraya menunjuk ke arah warung makan tenda hijau yang berada di pinggir jalan. Di depan warung itu pun Ramdan lalu turun dan masuk ke warung. Setelah beberapa saat kemudian, ia pun keluar dengan menenteng 2 kantong plastik berwarna putih yang lumayan besar. Ini untuk kamu dan istrimu ya Andi, kata Ramdan. Pakai repot-repot sekali kau. Malah aku yang harusnya membuat kamu repot karena harus mengantarku pulang, ujar Ramdan sambil tersenyum. Oh iya, kan kita belum gajian. Kenapa bisa kamu beli makanan sebanyak ini Dan? Tanya Andi. Ini aku dapat bonus dari bos. Ya lumayan lah, bisa buat beli makanan, jawab Ramdan. Oh bonus. Aku malahan sudah 5 tahun kerja di sana, tapi cuma 2 kali dapat bonus. Ujar Andi sambil tertawa. Mungkin belum rezekinya aja Di, kata Ramdan. Lalu mereka berdua pun kembali melanjutkan perjalanan pulang. Keesokan paginya Ramdan pun kembali bekerja dengan wajah yang terlihat senang. Saat sampai di tempat kerjanya, tiba-tiba ia pun dikagetkan dengan pemandangan yang tidak biasa. Ferdi dimarahi habis-habisan oleh bos mereka. Dan saat Ramdan ingin mendekat, ia pun segera dicegah oleh Andi. Dan jangan kesana Dan, nanti malah kamu kena juga, ikut dimarahi, ujar Andi. Memangnya ada apa ya Andi? Tanya Ramdan. Itu katanya si Ferdi kedapatan sedang memainkan sesajen di dalam gudang, jawab Andi sambil bergidik. Ramdan dan teman-teman yang lain pun hanya bisa melihat Ferdi dari kejauhan. Ya, karena mereka tidak ingin mendapatkan masalah dari sang bos. Dan saat akan berjalan keluar, lalu Ferdi pun melewati Ramdan. Saat itu Ferdi menatap lekat pada Ramdan. Ya, seperti tatapan yang tidak suka. Dan singkat cerita, setelah bekerja sekitar 1 tahunan di tempat itu, Ramdan pun kini sudah bisa membeli sebuah mobil. Ia dan istrinya yang sedang hamil tua itu nampak sangat senang. Meskipun mobil yang mereka beli hanyalah sebuah mobil bekas, tapi keadaannya masih sangat bagus. Halo Andi, alhamdulillah istriku sudah lahiran, ujar Ramdan saat teleponnya sudah tersambung dengan Andi. Wah, selamat ya Dan, aku ikut senang. Oh iya, nanti aku dan istriku pergi ke sana ya, jawab Andi dari seberang telepon sana. Iya Andi, aku tunggu ya, sahut Ramdan. Terdengar suaranya yang sangat bahagia. Acara selamatan untuk kelahiran putri Ramdan pun dilaksanakan. Semua teman-teman kerjanya diundang, tak terkecuali Ferdi beserta anak dan istrinya. Mereka semua nampak sangat bahagia kala itu, namun aneh.
Hanya Ferdi dan istrinya lah yang nampak tidak memasang wajah bahagia. Selama acara itu berlangsung, mereka hanya terlihat diam-diam saja. Maaf, pamanmu baru datang nih, ujar Andi seraya masuk ke dalam rumah Ramdan dan langsung menuju ke arah Ramdan yang sedang menggendong bayinya. Sementara itu istrinya Andi pun pergi ke dapur lalu menaruh oleh-oleh yang ia bawa dari rumah. Lalu ia pun langsung menemui suaminya yang tengah bersama Ramdan dan juga anaknya. Temanmu yang kumisan itu gak punya sopan santun ya, ujar istrinya Ramdan seraya menyusui anak mereka. Ramdan duduk di dekat istrinya dan ia nampak tidak mengerti inti dari perkataan istrinya itu. Temanku yang mana? Tanya Ramdan. Itu loh yang kumisan. Sedari datang tadi mereka tidak ada senyum-senyumnya. Dan pas pulang pun tidak ada pamitnya. Oh, itu Ferdi. Orangnya memang seperti itu. Tapi aslinya dia orangnya baik kok, ujar Ramdan. 1 minggu pun berlalu, sekarang Ramdan sudah jarang berkumpul-kumpul dengan teman-temannya. Kala itu, ia pun lebih memilih menghabiskan waktu liburnya dengan anak-anak dan istrinya. Hingga sampailah di suatu malam, kejadian-kejadian aneh mulai mereka rasakan. Berawal dari anak mereka yang selalu saja menangis ketika ditinggal sendirian di dalam kamar, hingga penampakan-penampakan makhluk-makhluk di rumah mereka. Seperti yang dialami istrinya Ramdan pada malam itu. Ya, saat ia sedang makan, tiba-tiba anaknya menangis. Dan saat ia menggendong anaknya, tiba-tiba anaknya itu berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Dan sontak saja karena terkejut, istrinya Ramdan pun melemparkan anaknya ke lantai, yang mengakibatkan anaknya seketika diam dan tidak bergerak. Sementara itu suara-suara aneh pun mulai terdengar di sekitarnya. Ia pun berteriak-teriak histeris dan untungnya Ramdan pun saat itu sudah tiba di rumah dan syok saat ia melihat anaknya yang sudah tergeletak di lantai dengan kepala yang berlumuran darah. Ia pun langsung segera mengangkat tubuh anaknya dan membawanya berlari keluar kamar. Dengan tangan gemetar ia pun langsung menelpon Andi. Ya, hanya Andi yang ia ingat saat itu. Deru motor di luar rumah pun terdengar. Andi terlihat berlari masuk ke dalam rumah dan melihat Ramdan yang sudah menangis sesenggukan. Ada apa Ramdan? Ada apa? Astaga, keponakanku. Kenapa? Tanya Andi kaget. Aku tidak tahu, Di. Saat aku masuk rumah, istriku sudah teriak-teriak dan anak kami berada di lantai dengan keadaan yang seperti ini, isak Ramdan. Dan saat itu lagi terdengar teriakan dari arah kamar. Andi pun bergegas berlari mengejar suara itu. Terlihat kala itu Andi membacakan doa-doa dan tiba-tiba keadaan kembali tenang. Istri Ramdan pun ambruk tak sadarkan diri. Andi pun menggendongnya dan membawanya keluar. Cepat bawa mereka ke rumah sakit, dan ujar Andi sebelum keluar rumah. Ramdan pun dengan tangan gemetarnya langsung meraih kunci mobil dan berlari keluar. Pikirannya saat itu benar-benar kacau, hingga tibalah mereka akhirnya di rumah sakit. Ramdan pun keluar sambil menggendong sang bayi. Ia berlari masuk ke dalam rumah sakit, diikuti Andi yang menggendong istri Ramdan. Dan saat keduanya ditangani oleh dokter, Ramdan dan Andi pun duduk menunggu. Sesekali Andi mencoba untuk menenangkan Ramdan yang saat itu tuh terlihat sangat khawatir. Ramdan, aku mau bilang, saat tadi aku masuk ke kamarmu, aku melihat beberapa makhluk lain yang mengganggu istrimu. Aku rasa makhluk itu jugalah yang membuat anakmu seperti itu, ujar Andi yang langsung membuat Ramdan geleng-geleng kepala. Aku tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Menurutku istriku hanya stres berat karena terlalu sibuk akhir-akhir ini, jawab Ramdan. Andi pun lalu menghela nafas. Lalu beberapa saat kemudian dokter keluar. Raut wajahnya nampak tidak baik-baik saja. Bagaimana dok? Bagaimana kondisi anak saya dok? Tanya Ramdan. Maaf pak, anak bapak telah meninggal dunia. Benturan keras di kepalanya yang masih lemah itu membuat ubun-ubunnya pecah.
Kami tidak bisa lagi berbuat apa-apa, jawab dokter tersebut. Dan tanpa sadar, Ramdan pun mengamuk dan ingin menghajar dokter tersebut. Namun dengan sigap, Andi pun menghalanginya. Ramdan, sadar, dokter itu tidak salah, Ramdan. Mereka sudah melakukan yang terbaik. Ini semua sudah takdir Tuhan, Ramdan. Istighfar, ujar Andi yang kala itu memegangi Ramdan. Ramdan pun kembali tenang. Ia lalu terduduk di lantai rumah sakit sambil menangis. Saat pemakaman anaknya Ramdan, Ferdi pun terlihat menghampiri Ramdan. Aku turut berduka cita atas kematian anakmu, ucap Ferdi kala itu. Ada seseorang yang sudah mengirimkan santet kepada keluargamu, bisiknya kemudian. Hah? Apa maksudmu? Tanya Ramdan. Ada apa nih? Ada apa? Katanya Andi yang tiba-tiba saja berlari ke arah Ramdan dan Ferdi berdiri. Ferdi lalu pergi begitu saja tanpa menjawab pertanyaan Ramdan. Ia menatap lekat ke arah mereka berdua. Manusia aneh, gumam Andi. Apa yang dia katakan, Dan? Tanya Andi kala itu. Ya, dia bilang keluargaku ada yang mengirimi santet, jawab Ramdan. Dan di malam hari itu Ramdan pun masih duduk di luar rumah. Kala itu ia melihat sekelebat bayangan dari balik pohon. Ramdan pun bergegas mengambil kayu sebelum ia pun mengejar sosok itu yang ternyata langsung kabur saat mengetahui Ramdan mengejarnya. Sial, ujar Ramdan geram. Lalu ia pun kembali ke dalam rumahnya. Di dapur terdengar suara benda-benda berjatuhan. Mengira itu adalah maling, Ramdan pun langsung berlari ke arah dapur yang ternyata di sana istrinya sedang memakan sampah. Ya, langsung dari tempatnya. Perut Ramdan pun tiba-tiba terasa mual. Ia pun akhirnya muntah dan anehnya mendengar suaminya muntah, istri Ramdan langsung mendekati suaminya lalu memakan habis semua muntahan Ramdan. Dan beberapa saat kemudian istrinya terjatuh tak sadarkan diri. Kaki Ramdan terasa kaku. Ia tak mampu lagi untuk berjalan. Yang terfikirkan olehnya kala itu hanyalah meminta pertolongan pada Andi. Dan tidak lama kemudian Andi pun datang. Lalu ia mencoba mengambil segelas air dan langsung meminumkannya pada istri Ramdan. Tiba-tiba perempuan itu muntah, mengeluarkan semua isi perutnya, lalu terbatuk-batuk dan akhirnya kembali sadar. Ia sama sekali tidak tahu atas apa yang telah ia lakukan tadi. Dan setelah keadaannya membaik, istri Ramdan pun berjalan ke arah kamar mandi. Ia membersihkan tubuhnya, namun lagi-lagi di dalam kamar mandi ia melihat penampakan-penampakan lagi. Dan kali ini ia merasa makhluk-makhluk itu memasung dan membentur-benturkan kepalanya ke dinding hingga kepalanya berdarah. Teriakannya bergema hingga terdengar sampai keluar. Ramdan dan Andi pun yang mendengar teriakan itu langsung berlari ke arah kamar mandi. Namun di sini Andi hanya menunggu di luar, sementara Ramdan berusaha menenangkan istrinya. Ada apa? Ada apa ini? Tanya Ramdan. Mereka membuat kepalaku berdarah, isak istrinya. Tidak ada darah, tidak ada siapa-siapa di sini, ujar Ramdan kala itu istrinya masih menangis dan gemetar ketakutan. Aku tidak mau tinggal di sini lagi. Rumah ini ada hantunya, ujar perempuan itu lagi. Sudahlah, sudah stop memikirkan hal-hal seperti itu, bentak Ramdan. Sebulan terakhir ini, Ramdan pun sering terlambat masuk kerja, bahkan sering pulang pada saat jam kerja yang membuatnya sering dimarahi si bos. Itu semua dikarenakan istrinya yang sudah hampir seperti orang gila saja jika ditinggal sendirian di rumah. Tapi setelah banyaknya kejadian-kejadian aneh di rumah itu, Ramdan seolah tetap kukuh untuk tidak mempercayai adanya hantu seperti yang dikatakan oleh sang istri. Seperti pada malam itu, saat Ramdan mendapat tugas lembur bersama beberapa temannya. Cuma dia yang sampai pukul 2 pagi belum bisa menyelesaikan tugasnya, padahal teman-temannya sudah selesai dan pamit pulang dari pukul 1 tadi. Kala itu matanya sudah sangat berat ketika ia menjatuhkan segulungan kain dari rak. Dan tidak lama setelah itu ia pun mendengar suara langkah kaki yang mengarah ke arahnya berdiri. Dan saat ia menoleh ke belakang, nampak Puri berdiri di ujung lorong.
Puri membawa segelas air untuk Ramdan. Ia menyodorkan gelas tersebut kepada Ramdan, dan tanpa ragu Ramdan pun meminumnya. Namun baru beberapa teguk saja air melewati tenggorokannya, ia merasakan rasa terbakar di seluruh tenggorokannya, sehingga tanpa sadar gelas itu terlepas dari pegangannya. "Apa? Air apa yang kau berikan itu?" bentak Ramdan. "Itu hanya air putih biasa yang diberi doa Tuan. Rasa terbakar itu berasal dari sesuatu yang mengganggu emosi Tuan akhir-akhir ini," jawab Puri tidak seperti biasanya. "Tuan, sejak kapan kau memanggilku seperti itu?" "Ah, sudahlah. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Lebih baik kau pulang," ujar Ramdan merasa aneh pada sikap yang ditunjukkan Puri. Padahal seingatnya Puri itu adalah karyawan yang sama dengannya, hanya saja untuk beberapa minggu ini Ramdan sudah tidak pernah bertemu dengannya lagi. Dan sebelum Puri pergi, ia pun membisikkan sesuatu. "Ferdi," bisiknya. Ramdan pun mengerutkan kening saat mendengar sebuah nama yang dibisikkan oleh Puri tadi. Ramdan tertegun beberapa saat, dan pada saat ia menoleh lagi ke arah Puri, Puri sudah tidak ada di sana. Datang dengan tiba-tiba, menghilang juga dengan tiba-tiba. Dasar, gumam Ramdan seraya bergegas menyelesaikan pekerjaannya. Setengah 3 pagi, akhirnya tugas lemburnya sudah berhasil selesai ia kerjakan, dan sekarang ia pun berjalan ke arah parkiran untuk segera pulang. Di tengah perjalanan menuju parkiran, ia mendengar suara tangisan bayi di salah satu ruangan. Ramdan yang penasaran mengira bahwa itu adalah suara bayi dari seorang tunawisma yang memang sering terlihat di daerah sana. Dan saat membuka pintu ruangan itu, Ramdan melihat seorang perempuan berambut panjang yang sepertinya sedang menyusui bayinya. "Permisi, maaf sebelumnya," ucap Ramdan. Namun belum lagi ia meneruskan ucapannya, Ramdan sudah dibuat lari terbirit-birit dengan raut wajah ketakutan saat si wanita yang ia lihat tersebut berpaling ke arahnya. Ya, wajahnya penuh luka bakar dan darah yang terus menetes. Sesampainya di parkiran, Ramdan pun sudah mulai tenang. Ia meyakinkan lagi kepada dirinya bahwa hantu itu tidaklah nyata. Tapi lagi-lagi suara tangisan bayi kembali terdengar bergema di parkiran tersebut. "Ah, tidak nyata, tidak nyata. Mereka semua tidak ada. Mereka tidak ada," gumam Ramdan sembari berusaha membuka kunci mobilnya. Namun nampaknya tangan Ramdan terlalu gemetar sehingga ia membuatnya kesusahan untuk memasukkan kunci. "Sedang buru-buru ya Pak?" tanya seorang petugas keamanan tempat itu. Ramdan awalnya takut untuk menoleh, namun saat si petugas keamanan menyentuh pundaknya, akhirnya Ramdan pun berani untuk menatap si petugas. "Iya Pak, iya betul," jawab Ramdan sedikit lega. Dan setelah mobil terbuka, Ramdan langsung masuk dan berpamitan pada petugas keamanan itu untuk pulang. Di jalan menuju rumah, Ramdan pun mulai melihat hal-hal yang aneh sekaligus menyeramkan yang hampir saja membuatnya mengalami kecelakaan. Dan saat Ramdan tiba di rumah, ia pun kala itu melihat begitu banyak orang-orang yang sudah berada di halaman rumahnya. Dan yang semakin membuatnya aneh adalah keberadaan Ferdi di antara salah satu orang-orang tersebut. Ramdan pun berlari masuk ke dalam rumah. Saat itu ia sangat mengkhawatirkan istrinya, dan saat ia masuk ke dalam kamar, ia melihat istrinya tengah tertidur dengan sangat pulas. Ramdan pun tersenyum lalu duduk di samping istrinya. Sudah lama ia tak melihat istrinya tidur dengan sangat pulas seperti sekarang. Apalagi saat-saat kehidupan mereka diganggu oleh sesuatu yang tak kasat mata. Kini Ramdan benar-benar percaya dengan perkataan istrinya tentang hantu. Saat istrinya terbangun, Ramdan pun mencium kening istrinya. Maaf untuk semuanya. Maaf jika selama ini aku tak mempercayaimu," bisik Ramdan, dan istrinya pun menarik tangan Ramdan lalu menciumnya. "Aku juga minta maaf ya. Kamu sudah jadi ibu yang ceroboh dan bodoh hingga membuat anak kita," ucapan istri Ramdan yang tak mampu lagi untuk meneruskan ucapannya. Mereka berdua pun berpelukan hingga pagi menjelang.
Hari itu juga Ramdan meminta Andi untuk datang ke rumahnya. Ia pun menceritakan semua yang tadi malam ia alami. Andi nampak berpikir keras. Masa iya sih? Padahal kan Puri sudah dari 3 minggu lalu dipindahkan ke cabang lain. Waktu kamu tidak masuk kerja itu loh. Aku lupa memberitahumu karena aku rasa ya itu tidak terlalu penting untukmu, kata Andi yang membuat Ramdan kini bertambah bingung. Dan kalau memang dia benar-benar balik lagi, aku rasa juga tidak mungkin lah jika aku tidak mengetahuinya, lanjut Andi lagi. Tunggu. Tadi katamu dia menyebut nama Ferdi ya, kata Andi. Ramdan pun mengangguk. Aku berpikir, jangan-jangan semua kejadian yang kau alami ini disebabkan karena Ferdi, tanya Andi menatap Ramdan dan istrinya bergantian. Aku bahkan tidak berpikir sejauh itu, jawab Ramdan. Curiga itu wajar, apalagi saat acara selamatan anakmu itu loh. Mereka sepertinya tidak suka terhadap keluargamu. Sudah Landi, jangan membuat aku berpikir yang tidak-tidak. Nanti jatuhnya fitnah, ujar Ramdan. Angin panas tiba-tiba berhembus. Mereka terdiam dan melihat ke sekeliling, merasakan setiap sentuhan angin berhawa panas itu pada permukaan kulit mereka. Suara istri Ramdan membuat kaget mereka berdua. Angin berhembus semakin kencang dan berbau busuk seiring dengan derangan istrinya Ramdan. Andi pun menepuk punggung istri Ramdan 3 kali dan brak! Beberapa paku kecil berkarat keluar dari mulut istrinya Ramdan bersama muntahannya, dan seketika wanita itu terjatuh tak sadarkan diri. Sudah jelas ini santet Ramdan, ujar Andi berteriak pada Ramdan yang melongok bingung entah apa yang ia rasakan kala itu. Dan sesaat kemudian tubuh istrinya pun menggelepar-gelepar menambah kekhawatiran Ramdan. Ia sungguh tidak tega melihat penderitaan istrinya. Andi, aku titip istriku, ujar Ramdan seraya meraih kunci mobilnya yang tergantung di dinding kala itu. Lalu setelah itu terdengar suara deru mobil meninggalkan halaman rumah tersebut. Sepanjang jalan Ramdan mengumpat tak ada habis-habisnya. Dan dengan kecepatan yang seperti itu, Ramdan pun akhirnya tiba di halaman rumah Ferdi. Rumahnya nampak sudah tak layak huni, dindingnya jebol di mana-mana, dan terlihat kala itu Ferdi sedang berada di samping rumahnya membetulkan rantai sepedanya yang putus. Dan tanpa basa-basi lagi, Ramdan pun langsung memukuli Ferdi hingga wajahnya babak belur. Astagfirullahaladzim, ucap istri Ferdi terkejut. Ada apa ini Ramdan? Apa yang salah dengan suamiku? Lanjutnya bertanya dengan nada memelas yang hampir menangis. Kenapa kau tega menyantet keluargaku? Apa salahku pada keluargamu? Di mana kesalahanku? Kau tega membunuh anakku yang masih bayi. Kau iblis jahanam, teriak Ramdan dengan penuh amarah. Ya Allah, ya Robbi, siapa yang tega memfitnah suamiku seperti itu? Jangan bawa-bawa nama Tuhan. Kalian hanya menjadikan agama sebagai topeng untuk menutupi kebusukan kalian semua. Kalian itu iblis berwujud manusia, bentak Ramdan lagi. Demi Allah aku tidak pernah menyantet atau apapun itu, ucap Ferdi. Bukankah kau iri padaku? Pada keluargaku, pada pencapaianku, pada keberhasilanku. Kau iri Ferdi, kau busuk, bantah Ramdan. Nauzubillah, sedikit pun aku tidak pernah iri padamu atau pada keluargamu. Walaupun kami hidup susah, tapi kami selalu bersyukur pada Allah. Tidak sedikit pun terlintas iri di hatiku ini Ramdan, kata Ferdi. Dan sesaat setelah berkata seperti itu pun Ferdi menarik Ramdan masuk rumahnya. Dan saat Ramdan masuk, kala itu ia melihat banyak sekali ukiran kaligrafi dan surah-surah pendek yang tertulis di ukiran kayu. Di atas meja setinggi dada, di sana ada beberapa Al-Quran dan Iqra. Rumah kecil itu tidak memiliki kamar dan terlihat jelas kalau di sana tidak ada tanda-tanda orang pembuat santet. Semenjak aku berhenti dari tempat kerja kita dulu, aku mengajari anak-anak di desa ini mengaji pada malam harinya. Dan di siang hari, kami berkebun dan ke sawah. Istriku juga berjualan kue. Jika pada saat hari selamatan anakmu, kau nampak aku tidak ikut berpesta atau bersenang-senang, itu karena aku sudah melihat beberapa makhluk
yang ada di dekat anakmu juga istrimu. Dan makanan yang dibawa oleh seseorang itu sudah dicampurkan oleh pemiliknya dengan sesuatu yang bisa menjadi perantara masuknya makhluk-makhluk itu ke badan istrimu, ujar Ferdi. Saat itu aku sudah peringatkan kau, tapi kau mengabaikannya, dan pada saat pemakaman anakmu, aku juga sudah memperingatkanmu. Tapi kau tidak mempercayaiku. Yang tidak kau lihat bukan berarti tidak ada. Dunia kita dan mereka hanya terpisah oleh dinding setipis kulit bawang, dan dinding itu ada di sini. Lanjut Ferdi seraya menunjuk mata hatinya. Sekarang kau tinggalkan istrimu begitu saja? Hah? Tanya Ferdi. Tidak, dia bersama Andi, jawab Ramdan. Ferdi pun menghela nafas, lalu ia bergegas mengambil baju, kopiah, dan tasbihnya. Istrimu terancam. Lebih baik kita ke rumahmu sekarang, ujar Ferdi sembari menarik tangan Ramdan. Lepaskan. Kau jangan coba-coba mengadu domba antara aku dan Andi, bentak Ramdan. Astagfirullah. Ayo cepat. Sekarang juga kita ke rumahmu, jangan buang-buang waktu, ucap Ferdi menghela nafas. Dan mau tak mau pun akhirnya Ramdan mengikuti perkataan Ferdi. Wajah istri Ferdi nampak risau mengantar kepergian mereka. Di tengah perjalanan ada segerombolan sapi yang tengah berdiri menghalangi jalan. Setelah diklakson berkali-kali dan diusir oleh Ferdi, akhirnya sapi-sapi itu pun ke pinggir. Dan singkat cerita, akhirnya pun mereka sampai di rumah Ramdan. Pintu nampak tertutup kala itu. Dan saat pintu terbuka, Ramdan melihat istrinya yang sedang duduk di bangku. Wajahnya pucat, dan saat melihat Ferdi, ia tersenyum menantang. Ramdan, jauhi dia dulu. Dia bukan lagi istrimu. Ramdan, ujar Ferdi sebelum akhirnya ia pun berdoa, membuat makhluk yang menyerupai istri Ramdan tersebut berubah seketika. Ya, wajahnya nampak keriput dan seperti ada luka bakar di wajahnya. Ramdan yang sangat kaget pun akhirnya berjalan mundur. Andi, teriak Ramdan. Percuma Ramdan. Dia sudah pergi, sekarang ayo kita ke rumahnya. Semoga belum terlambat, ujar Ferdi kala itu setelah berhasil mengalahkan jin kafir tadi. Ramdan pun menangis sejadi-jadinya. Sekarang ia pun tak tahu, bingung, campur aduk di benaknya. Siapa yang bisa ia percaya, Andi atau Ferdi? Ramdan berteriak putus asa. Ferdi pun segera menarik tangan Ramdan untuk keluar rumah. Ayo, cepat kita ke rumah Andi, ujar Ferdi. Dan bagaikan terhipnotis, Ramdan hanya bisa mengikuti setiap perintah dari Ferdi yang mengarahkannya ke sebuah jalan yang akan membawa mereka ke rumah Andi. Namun, saat di tengah jalan, ban mobil yang dinaiki keduanya pun bocor. Seperti tak mau menyia-nyiakan waktu, Ferdi menyuruh Ramdan untuk meninggalkan saja mobilnya di sana. Dengan penuh keraguan, akhirnya Ramdan pun mau untuk meneruskan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Di sepanjang perjalanan tak henti-hentinya Ferdi berzikir dan menyebut nama Allah. Dan semakin dekat dengan rumah Andi, angin mulai mengganas hingga menerbangkan debu-debu, membuat mata Ramdan saat itu kemasukan debu. Dan lama-kelamaan mata Ramdan semakin terasa perih, dan akhirnya ia pun terduduk sambil terus mengusap kedua matanya. Darah mulai mengalir akibat gesekan debu dan pasir halus di matanya. Erangan kesakitan keluar dari mulut Ramdan. Bismillahirrahmanirrahim. Plak. Seketika angin yang tadinya sangat kencang itu berubah kembali normal. Debu-debu yang berterbangan tadi pun jatuh kembali ke tanah. Ferdi meniup-niup kedua mata Ramdan hingga akhirnya dengan izin Allah perlahan darah pun berhenti. Tetap fokus pada tujuan kita. Tetaplah berdoa dan jangan kosongkan pikiranmu, ucap Ferdi. Meskipun darah sudah berhenti keluar, tapi rasa perihnya masih terasa. Tidak hanya satu kali, Ramdan dan Ferdi berkali-kali diganggu sepanjang perjalanan, namun mereka berdua akhirnya pun bisa melewatinya. Meskipun dengan rasa ketakutan dan keputusasaan yang dirasakan Ramdan, tapi ia ingat masa-masa indah dulu saat keluarganya utuh. Sangat bahagia meskipun hanya sesaat ia rasakan. Dan sekelebat ingatannya muncul. Wajah Andi yang tersenyum penuh kesinisan terlintas di benaknya.
Ferdi yang dituduh tukang santet, tapi dia tak pernah sekalipun menunjukkan sikap buruk dan mengadu domba Ramdan. Berbeda halnya dengan Andi. Dari awal ia bersikap baik, namun ternyata ia sudah mengadu domba Ramdan dengan Ferdi. Ia membuat Ferdi lah yang seolah-olah bersalah di depan Ramdan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucap Ramdan, dan kini ia pun sadar bahwa Ferdi dan dirinya hanyalah korban dari adu domba Andi. Ramdan pun akhirnya memantapkan langkahnya dan kini ia pun berusaha menepis semua rasa takutnya. Ia mencoba untuk tetap tersadar dan berdiri di samping Ferdi untuk menyelamatkan istri tercintanya. Dan karena niat yang kuat, mereka berdua pun akhirnya sampailah di rumah Andi. Ternyata di sana sangatlah sepi. Kemana kira-kira Andi? Kemana kira-kira keluarganya? Di dalam rumah kosong tidak ada siapa-siapa, namun dari arah sebuah kamar tercium aroma-aroma aneh, hingga kedua laki-laki itu pun berjalan ke arah kamar tersebut. Pintu tak bisa terbuka. Rupanya pintu sepertinya dikunci dari dalam. Meskipun tak terdengar suara-suara, tapi mereka yakin jika Andi kala itu ada di dalam kamar tersebut, dan mereka berdua pun berusaha membukanya secara paksa. Dan saat pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada beragam macam dupa dan perapian. Dan saat aroma itu makin menusuk ke hidung, tiba-tiba pandangan Ramdan pun mengabur. Perutnya seketika mual dan tanpa bisa ia tahan lagi, ia pun memuntahkan seonggok nanah kental yang keluar dari dalam mulutnya. Rasanya sungguh tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hingga membuat Ramdan jatuh pingsan setelahnya. Sementara di suatu tempat, terlihat Andi kala itu tengah duduk bersila tanpa memakai sehelai kain pun selain celana dalam berwarna hitam, menghadapi perapian. Sementara tak jauh darinya, istri Ramdan kala itu terbaring dengan kedua kaki dan tangan yang terikat. Ia menangis, memohon kepada Andi untuk tidak membuat suaminya kenapa-napa. Dan kita beralih lagi ke rumahnya Andi. Ferdi kala itu menyeka keringat Ramdan yang terus saja mengucur deras. Tubuhnya menggigil tak karuan. Ferdi pun duduk bersila, mulai membacakan doa-doa, dan tiba-tiba jauh di tempat Andi berada, ia pun terbatuk dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Sambil menyapu darah yang keluar, Andi pun tersenyum. Rupanya ada yang coba-coba melawanku, gumamnya seraya kembali menaburi sesuatu ke dalam api. Asap pun kini kian mengepul memenuhi ruangan kecil tersebut. Andi mengambil sebuah foto bergambarkan Ferdi, lalu menempelkannya pada sebuah boneka kecil berbentuk manusia. Ia membacakan sesuatu yang sepertinya adalah mantra. Lalu ia pun menusukkan beberapa paku berkarat ke bagian perut boneka, dan jauh di rumah Andi sana, Ferdi pun terbatuk. Darah segar mulai mengalir dari mulutnya, namun ia tak henti-hentinya membaca doa. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran terdengar lirih keluar dari mulut Ferdi. Dan beberapa saat kemudian ia pun memuntahkan beberapa paku kecil berkarat yang menimbulkan denting aneh saat menyentuh lantai. Seekor kelabang kecil berwarna merah aneh pun ikut keluar bersama muntahannya. Hamba berlindung padamu ya Allah, lirih suara Ferdi terdengar. Serangan dari Andi terus saja datang seakan tak memberikan celah untuk perlawanan. Ferdi kala itu hanya bisa berdoa dan memohon lindungan kepada Allah, sampai suatu saat terdengar bisikan seseorang yang suaranya sudah tidak asing lagi di telinga Ferdi. Ya, itu adalah suara dari gurunya. Ferdi pun diingatkan dengan sebuah amalan, dan akhirnya Ferdi pun kembali berusaha melawan, meski pada saat itu dirinya juga mengalami sakit yang teramat sangat. 2 kali Ferdi gagal karena serangan dari Andi kembali mengenainya. Dan untuk yang ketiga kalinya, akhirnya jauh di tempatnya Andi, dia pun terjungkal. Wajahnya kala itu dipenuhi luka bakar dan darah terus menyembur dari mulutnya. Sementara itu Ramdan berusaha bangun, karena rupanya Ferdi sudah terkapar tak bergerak. Hanya 2 kalimat syahadat yang terdengar sangat pelan ia ucapkan. "Ferdi," ujar Ramdan, tak menyangka akan terjadi kejadian seperti itu.
Dan dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Ramdan pun berusaha memapa Ferdi keluar. Ia pun berjalan terseok-seok keluar rumah. Putus asa, sedih, cemas, dan berbagai macam perasaan berkumpul menjadi satu. Sementara di tempat Andi berada kala itu, lelaki itu mengerang-erang kesakitan, sementara makhluk-makhluk yang tadinya menjadi budaknya sekarang malah berbalik menyerang Andi. Hingga tanpa sadar tangannya pun menyenggol perapian hingga membuat ruangan tersebut terbakar. Dan aneh sekali, ikatan kaki juga tangan istrinya Ramdan pun terlepas dengan sendirinya hingga ia pun bisa menyelamatkan diri saat api mulai membesar dan melahap Andi serta seisi tempat tersebut. Istri Ramdan berlari sambil terus menangis. Ia sangat ketakutan kala itu. Sesekali ia pun menoleh ke belakang melihat api yang sudah semakin membesar. Ia terus berlari dan berlari hingga tibalah ia ke jalanan. Dan tak jauh ia berlari, kala itu ia tiba-tiba melihat mobil suaminya yang terparkir di tengah jalan. Ia mencoba berlari ke sana, menggedor-gedor pintu dan mengintip isi mobil yang rupanya tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Dan tanpa berpikir panjang, istrinya Ramdan pun terus berlari melewati jalanan lurus. Dan setelah beberapa saat akhirnya ia bertemu dengan suaminya yang sedang memapa Ferdi. Ramdan pun sangat senang melihat istrinya. Lalu mereka berdua memapa Ferdi menuju mobil. Sementara itu, saat mereka sampai di dekat mobil, mereka melihat banyak sekali warga berbondong-bondong menuju ke area persawahan. Dan ternyata kala latu bekas kebakaran tempat Andi sudah sampai ke desa. Dan mereka semua pun berlari menuju dari mana asal kala latu itu. Yang ternyata kebakaran yang membuat gempar warga tersebut adalah rumah persawahan milik keluarga Andi. Ferdi terbatuk. Rupanya ia sudah mulai siuman. Kau baik-baik saja, Fer? Tanya Ramdan. Ferdi pun hanya mengangguk lemah, lalu menatap Ramdan dan istrinya secara bergantian. Alhamdulillah, kalian sudah bertemu kembali, ucapnya. Lalu mereka bertiga pun berjalan pulang dengan langkah yang perlahan, sementara api butuh waktu lama untuk warga memadamkannya. Itu pun mereka hanya memadamkan pinggiran-pinggirannya saja karena hanya menggunakan alat seadanya seperti ember, ceret, dan panci, sedangkan api kala itu sangatlah besar. Sulit untuk dipadamkan dengan alat sesederhana itu. Semalaman warga berjaga-jaga di sekitar sana untuk menjaga api agar tidak merayap kemana-mana. Dan untungnya saat subuh tiba, hujan pun turun dengan sangat lebat, membuat api-api itu pun padam seketika. Dan warga pun bisa kembali pulang ke rumah masing-masing tanpa tahu bahwa ada mayat Andi yang terbakar di dalam reruntuhan rumah persawahan itu. Sementara itu, istri dari Ramdan menolak untuk menceritakan pada orang lain selain suaminya tentang kejadian yang sudah menimpa Andi. Selesai. Ya, itulah tadi teman-teman ceritanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata dalam penyampaian ceritanya. Dan seperti biasa, marilah kita ambil hikmah yang baiknya saja dalam cerita itu, dan kita buang-buang saja yang buruknya. Dan untuk teman-teman yang punya pendapat lain, silakan bisa tulis di kolom komentar. Dan buat yang hanya untuk sekedar saling menyapa juga silakan bisa tulis di kolom komentar. Kami akan terus berusaha menjawab terus satu persatu untuk komentarnya. Dan silakan buat yang suka bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya. Dan yang belum subscribe bisa diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Setiap jam 7 malam ya, setiap jam 7 malam Extreme Movie akan selalu mengupload video-video terbaru untuk menghibur teman-teman semua di rumah, khususnya para pecinta horor dan misteri. Dan itu aja, sekali lagi saya Ilo meminta maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Extreme Movie. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin.